fairan aja. Kalau memang kamu udah ada perempuan lain, kamu jujur aja sama wanitamu, gitu loh. Karena lokal tuh banyakan mainnya, Mas. Banyak apa? Banyakan mainnya, banyakan mainnya. Daripada kerjanya. Hal kecil gitu aja tuh hampir mau cerai waktu itu. Gue telepon lawyer gue kan, kenapa dah dia punya will? Enggak, gue bilang kenapa? Ya kulkas gue berantakan. Ya Allah, kita kan biasanya USG itu kan udah kelihatan denyut jantung ya. Ya kan udah kelihatan ya kan gitu kan. Itu dia belum percaya. Jadi mobil tuh belum dibayarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Oke, hari ini kita lebih seru lagi nih karena akan ngebahas tentang cinta tapi berbeda bangsa dan negara. Nih gimana prosesnya? Nanti kita bincang-bincang bareng Indah Purnama. Bener ya? Namanya bener Indah Purnama kan? Gue salah ntar diomelin. Nah, Indah sekarang kegiatan apa nih? Dulu kan setahu gue ini ya. Main film, terus sinetron. Nah sekarang kegiatan apa jadinya nih? Aku sekarang lagi sibuk usaha, Mas Fer. Oh usaha ya? Iya. Usaha apa tuh? Aku mesin robot barista. Oh. Jadi robot yang bisa bikin barista Coffee. Nah itu ada di Hotel JW Marriott. Di Kuningan. Itu Apa nama made in restorannya? Korea. Restoran? Made in Korea juga ya? Dia taruh di lobi, Beb, di depan. Oh, ada di cafe. lobi. Oke. Iya. Jadi itu kegiatan sekarang tuh ya. Iya. Nah itu kayaknya sebetulnya bisnis kayak gitu baru atau lama ya? Atau sebetulnya baru di sini atau sudah pernah ada gitu? Aku sebenarnya dari 2016. Oh udah lama dong. Udah lumayan Tapi lama robot ya? nih masih baru. Awalnya cuman yang kayak mesin kopi yang buat di rumah, kayak buat di cafe. Iya. Awalnya. Tapi kenapa ya kita nggak bikin yang lebih wow gitu kan? Oh, aku pernah lihat tuh di mall yang putih itu ya, dia yang pakai gitu Aku begitu belum juga. masuk mall, Beb. Itu made in China kayaknya. Oh, Dia oke. dari Korea. Iya. Ngomong-ngomong Korea, ini kisah cintanya kan sama Korea ya. Iya. Jadi sampai untuk produk juga Korea jadinya ya. Tuh awal ceritanya gimana tuh bisa ketemu sama apa ya, cowok Korea lah gitu yang pada akhirnya malah jadi suaminya sekarang gitu. Waktu itu kan memang aku nggak niat ya, istilahnya kan memang lagi kerja, Mas Fer, Oke. kan lagi. Kalau aku ambil project di Bali, aku rasa aku nggak akan ketemu dia. Oh gitu. Nah, aku ngambil project di Bandung. Di Bandung. Jadi kan sama model-model lah kita kan acara di sana. Aku kan MC juga, kan. Ya. Nah, jadi aku ke kafe lah Paris Panjava. Oke, iya. Pizza Ebira di situ kan, bareng model-model cantik-cantik. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2012. Oh 2012. Oke. Jadi ini pasanganku tuh ngeliatin terus dari jauh Oh, gitu kan. udah curi-curi pandang lah ya. Enggak, tapi aku bukan tipe yang kita kan takut ya kalau nggak rekomen Nggak dari kenal. orang ya. Takutnya Nggak nanti rekomen, oke. ginjal kita bisa dijual ya kan. Jadi aku lebih aware, lebih hati-hati lah ya kan. Apalagi aku lihat bentuknya, fisiknya kan kan aku kan Islam ya Mas ya. Iya, Jadi aku iya, mau iya. cari yang seiman gitu Seiman, kan. Nah, aku nggak oke. mau yang ngebebanin dia harus mualaf kan. Betul, Harus betul, lock in betul. lah Betul, kasarannya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya lagi dia sudah mualaf. Oh jadi sebelum ketemu kamu dia memang udah Udah malah? malam. Oh, Jadi oke. aku bismillah aja. Jadi kita kayak Pertamina, Beb. Apa Kita tuh? mulai dari nol. Oke. Jadi waktu kamu pengennya memang satu iman tapi ternyata dia memang sudah mualaf. Alhamdulillahnya Oke. di situ. Tapi aku cek juga Mas ke Oke. Sunda Kelapa. Takutnya kan bikin di Senen, Beb. Sebentar lagi. Iya, karena kita kan merit itu sekali seumur hidup ya Mas ya. Betul, Apalagi belum pernah sirih juga ya kan. Jadi istilahnya lebih hati-hati kan, keluarga aku kan keluarga ini banget. Iya. Palembang kan tahu sendiri kan. Jadi makanya aku nggak bisa cepat naik karena gitu, Beb, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Oke. Jadi nggak ada yang ger gitu langsung kan lewat apa aja gitu kan, bodo amat aja cuek, yang penting naik gitu kan. Kalau aku nggak. Jadi
Pertama dia lihat di acara itu, lihat-lihatan terus dia lihat. pendekatannya awalnya Temanku yang kasih tahu, dah dia ngelihat kamu tuh, dia bilang Oke. gitu kan. Terus gue bilang apaan sih, gue bilang gitu kan. Dia tipenya nggak nyamperin mas, gitu loh. Kita kan penasaran dong. Aku ke toilet nggak diikutin, ya kan. Terus aku suruh teman-teman lu pergilah ke toilet gitu kan. Dia nggak datang nggak nyamperin kan. Akhirnya temanku satu ngomong, dah udahlah kasih nomor telepon dah, ganteng cakep kata dia gitu kan. Itu ngeliat lo pengen ngedip temennya aja nggak ngomong, diajak ngomong dicuekin sama dia kata gitu kan. Ya udah kasih. Waktu itu kan aku kerja di Lira News ya Mas Ferry. Yeah. Ya kayak media gitu kan. News gitu kan. Nah, ada foto aku di situ. Ya udah aku bilang nih udah kasih lah ya kan. Aku bilang dia kaget loh kok yang kasih beda dengan yang difoto. Akhirnya kan dia message dong zaman BB dulu kan. Ya kan. Oke. Hi, I'm Kevin from Korea. Wah, hebat nih model. Wah, indah Korea kata gitu kan. Dia aku bilang udah buat kamu aja lah. Aku bilang, "Lah, orang dia mau sama kamu." Kata gitu kan. Untungnya ya punya teman baik ya. Orang maunya sama kamu. Ya udah, abis itu dia pendekatan lah 2 bulan kenal, dia ngajak merit. Aku bilang tak dulu, ya kan, gue buru-buru amat ya kan, gue kan takut kalau diajak gitu kan, jangan modus nih ya kan. Oke, Gitu. oke. Jadi persiapan merit itu kita cari gedung kan 7 bulan, ya kan. Ya udah bagus lah, mungkin dia mau ta'aruf kali ya mas Iya. ya. Mau ya maksudnya dia Mau juga mengenal kali. udah nggak mau main-main kan, ya sudahlah. Nah, emang halangannya itu banyak banget Beb, pas mau Apa nikah itu itu. halangannya? Hah? Yang paling banyak di proses apanya yang paling banyak masalahnya itu? Korea ini kan karakternya keras. Oh, oke. Waktu itu aku sempet yang give up ya. Aku nggak mau lah ya kan. Aku bilang sama mamaku ke telepon, "Ma udah balikin aja semua DP apa-apa aku balikin semua cincin balikin deh." Aku bilang aku nggak sanggup. Memang dia nggak KDRT sih, cuman verbal aja gitu oke. kan. Kita kan emang karakter Korea sih ya kayak. Intonasinya emang kasar kan. Kayak orang Batak gitu lah, Iya, Beb, iya, gitu iya. kan. Terus akhirnya ya emang dasar jodoh ya Mas. Akhirnya ya gitu aja, lancar aja pas nikah gitu. Tapi pakai adat apa waktu kakak? Pertama dia maunya internasional ya kan. Karena aku anak pertama, cucu pertama, jadi kan aku coba omong lagi sama dia kan. Ini kan kita ada kenang-kenangan, nanti anak kita kan ngeliat. Aku bilang apalagi kan dia kan ada kayak baju adat dia kan, hanbok kan juga ada kan, Iya, harus iya. international merit gitu kan. Akhirnya dia bilang, oh oke lah, berarti kan nambah budget lagi dong. Kalau kita itu kan aku sampai yang nari-nari kan adat Palembang itu. Jadi dia oke, karena aku kasih jelasin nanti anak kita bisa lihat. Aku bilang ini kan aku kan insya Allah ya, aku bilang pernikahan selamanya. Aku bilang ya kan ada Iya, kenang-kenangan lah, ada memori. Aku bilang oh oke lah. Akhirnya dia setuju di situ. Jadi prosesnya cepat juga ya? Ya alhamdulillah dilancarin waktu Iya, itu. cepet loh. Sampai temanku juga surprise, bener Apa yang aja membuat katanya. dirimu akhirnya yakin bahwa udahlah gue nikah nih? Pertama aku kenal dia itu aku tanya apa coba mas? Aku tanya agamanya. Oh, Bukan oke. aku tanya kerjaan dia oke. apa, gaji dia berapa gitu. Karena kan kebetulan aku udah settle ya Beb ya gitu. Maksudnya aku karir ya gitu Iya. loh. Jadi istilahnya insya Allah itu rezeki ada aja ya kan. Kita sendiri ada rezeki, nanti kita merit lagi ditambah lagi Iya. ya kan, belum Iya, ditambah iya, anak. Karena aku ngelihat dari mamaku kan meritnya memang muda gitu istilahnya kan, yang aku juga mau mengikuti mereka gitu kan. Ya udah akhirnya mama juga pertama ragu gitu loh sama dia. Rumah belum ada mas. Oke, pada saat itu ya. Iya, jadi kan mama juga sempat nanya, kamu mau tinggal di mana, ya kan? Terus adikku yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau mamaku, kamu merit sama dia mau gantengnya aja ya, kata gitu. Aku bilang enggak lama, aku bilang kan yang penting kan ini udah seiman, ya kan? Aku bilang kita satu jalan gitu kan, aku Iya, bilang. Oh ya udah, kalau emang kamu pas, sampai om aku juga yakinkan kan, ini kamu yakin bener kamu gitu kan, maksudnya meragukan dia gitu ya, karena kan takut aku dibawa ke Korea nanti kan. Iya. Kalau aku dibawa ke Korea gimana ini, si Indah kan mereka. Tapi nggak mau pernah ada teori. pembicaraan memang mau stay di Korea misalnya gitu? Waktu itu suami sih pernah ngomong, dia ngarepin aku supaya dapat kitas ya, kayak kita di sana, Kitas, supaya ya. kita bisa beli rumah kan. Residen aku, gitu ya? Residen di sana. Jadi dia aku harus stay di sana mas, gitu loh. Terus? Minimal 3 bulan apa 6 bulan. Nah aku kan memang janji awal sama dia kan, apapun yang terjadi kita kalau bisa jangan pisah ya nggak ya kan, Iya, istilahnya betul. harus dekat gitu loh istilahnya kan. Oke, kata dia, kalau emang mau kamu kayak gitu, makanya dia bolak-balik, kadang kan cuman setahun 3 kali dia ke Korea kan, maksudnya ngurusin maintain apartemen. Kalau di sana kan nggak bisa punya banyak-banyak
aset. Jadi cuman 2 gitu loh. Pajaknya juga mahal, ya kan? Oh, di sana ada pembatasan ya? Iya, ada pembatasan, nggak kayak Nggak kita. kayak di sini bisa 20 gitu ya? Oh. Dan enaknya lagi ya kalau married sama orang asing itu ya, rumah sakit istilahnya anak dari umur 1 tahun sampai 5 tahun tuh dikasih ini uang sama pemerintah. Oh, di pemerintah. cover. Ditransfer gitu loh, dikasih gitu? ya selama 5 tahun. Makanya sekarang kan Jepang aja kan ngikutin sekarang kan apa-apa ini karena mereka mau memperbanyak ininya masyarakat ya kan, kayak kita penduduknya gitu. Nah, tapi lebih enak lagi kalau di sana sekolah lebih gratis ya kan, kalau di sini sih enggak. Iya. Jadi prosesnya boleh dibilang 9 bulan atau 7 bulan jadi tatut itu? Kan pas 2 bulan kalau nggak salah ngajak nikah, tapi ternyata hampir setahun lah Mas. Aku setahun kan ya? Juni 2012 ya kan. Setahun. Terus prosesnya mulus tuh pas pernikahan terjadi. After itu apa yang paling banyak perbedaannya ketika setelah menikah nih? Kan culture beda pasti. Iya pasti Mas. Di situ aku juga aku kan sebelumnya pernah sama Jepang juga ya istilahnya. Aku suka. Kayak banyakan Asia Timur ya. Aku sukanya import. Aku pernah juga mau bule juga pernah. Cuman yang ini bener-bener yang kayak ningrat gitu loh Mas. Jadi suami makan dulu baru kita makan. Gitu. Cara-cara ininya pun kita harus seperti ini. Dan terus itu bahasanya diterapin? juga bahasanya kayak sama kakak sama orang tua itu beda. Kayak you atau apa gitu loh. Jadi ya aku bilang waduh ini gue Jawa banget nih, ngeran banget gitu karena aku pikir kan aku married sama orang asing cuek ya Mas ya. Lebih santai gitu ya. Aku pikir gitu Ternyata, ya ada culture-nya pakai celana ya pendek masing-masing. bisa pikir gitu ya. Secara nih lakiku ternyata Ustadz Korea ya kan. Dia bilang aku nggak mau pergi kalau kau pakai baju itu katanya. Dia bilang ya udah aku ganti. Iya jadi dia istilahnya aku bilang terus kamu kalau lihat yang lain aku gituin kan nggak apa-apa itu bonus buat aku tapi aku nggak mau properti aku dilihat sama orang katanya. Iya. Jadi memang ternyata ada culture yang dia pakem untuk lakukan ya. Iya, dia tetap adat. Aku juga yang sampai agak surprise juga gitu kan. Yang enaknya lagi kalau orang asing tuh ya, dia pintar masak. Kebetulan dapetnya yang pintar masak. Enggak, karena ada wajib militer mereka di sana Mas. Iya benar. Jadi mereka survive ya kan di lapangan gitu Wamil kan. ya, Wamil itu. Jadi istilahnya mereka bisa masak. Jadi mereka nggak ada yang tipe manja walaupun mau diservis. Tapi aku terus terang awal sama dia ya. Aku nggak bisa masak. Aku bilang, malah dia bisa masak. Kamu mau cari istri apa mau cari chef? Aku bilang gitu kan. Oh iya, it's okay, ntar pelan-pelan bisa belajar kata dia. Pokoknya jadi awal sama mereka tuh kita harus honestly Mas, harus terus terang. Kayak kita muka kita ada apa yang diubah gitu loh. Jangan nanti pas anak kita lahir bentuknya lain. Wah itu kita pasti akan itu dipermasalahkan juga tuh? Iya ada cerita Korea seperti itu. Istrinya nggak ngomong pas lahir muka anaknya beda. Lakinya usut. Jadi dikira mungkin jadi bukan sama dia ya atau dia bukan bapaknya gitu kali ya. Lebih ke situ. Memang dari awal harus ada komunikasi ya. Seperti kita kan biasanya kalau orang asing itu kan ada perjanjian ya, bikin perjanjian itu kayak prenup ya Beb ya. Istilahnya aku kan ada aset sendiri gitu ya. Tapi karena waktu itu aku keluarga aku kan aku nggak enak kalau aku bikin prenup ya. Kesannya kita kayak merit bisnis gitu ya kan. Nah akhirnya tapi itu aman lah kita kalau harta bawaan kan bukan harta bersama kan gitu loh. Nah after that untung ada posnap. Nah posnap lah itu bikin. Kenapa itu bikin keuntungan? Karena kalau kita mau KPR kita perlu posnap itu gitu loh. Karena kalau orang asing itu cuman hak pakai. Iya. Nah, kan sayang tidak kan. bisa milik ya. Sebenarnya nanti kan kita bisa buat anak kita kan gitu loh. Oke, berarti selain tadi culture, apalagi yang menemukan yang bikin dirimu kaget tuh pas gini ya. Nikah sama orang Korea tuh begini nih gitu. Dia tidak bisa melepas kebiasaan minumnya saya. Iya. Karena, itu juga salah satu tradisi bukan sih kayak? Iya dia karena dia respect misalnya ketemu bosnya atau gimana kan untuk bilang sorry I'm log in now misalnya dia ngomong gitu kan gini-gini kan nggak enak kesannya tidak respect gitu. Kamu kan Korea asalnya gitu kan. Jadi kadang itu yang
suka bikin kita ini gitu loh. Iya, Padahal iya, aku udah iya. bilang sama dia sebenarnya kan kamu tahu di Islam ini bla bla bla, aku bilang gitu kan. Terus kata dia gimana dong, aku udah kultur ya susah ya Iya. aku ketemu bos, aku tender ya bagaimana. Kata dia bisa nggak cara yang lain, golf kayak apa, tetap aja ujung-ujung minum juga. Iya, Dia memang bilang. Itu udah budaya dia ya. Terus udah gitu juga dia apa ya, temen nomor satu. Temen nomor satu. Jadi istilahnya friendship banget ibaratnya gitu loh. Jadi istilahnya aku ngalah lah ya gitu. Tapi bisa terima? Hah? Bisa terima dengan culture itu? Ya mau nggak mau ya istilahnya. Terbiasa jadinya gitu ya? Iya, karena Nggak ada pilihan kalau aku terlalu stretch kabur juga dia. Iya, iya. Iya. Jadi ada situasi yang memang secara culture soal minum tadi ya. Nah makanya akunya kan juga bukan peminum ya kan, makanya dia bilang kenapa aku nikahin kamu karena kamu memang tidak minum, dia bilang gitu. Tapi sebenarnya kan aku khawatir ya kalau di luar sana dia siapa teman minumnya ya kan, istilahnya sedangkan aku nggak bisa minum, mau ikut juga yang ada cengak-cengok kan mana enak gitu kan. Tapi saya boleh nyimpulin sedikit di awal, ini dong belum punya love dong di awal tuh. Kamu akhirnya menemukan cintanya tuh, wah gue bener nih, akhirnya gue dapat ini nih, gue cinta nih sama dia nih gitu. Itu pas kapan tuh? Pas kapan ya? Pas anak lahir lah, pas aku hamil itu. Baru berasa dia perhatiannya gitu loh, maksudnya yang nemenin terus, yang Care-nya kelihatan lah ya. yang care kelihatan banget gitu loh Pak. Jadi agak kusampingkan lah gitu. Udah gitu juga dia kayak beliin rumah tuh Beb ya, anak lahir dulu baru. Maksudnya gimana? Maksudnya? Kita kan biasanya USG itu kan udah kelihatan denyut jantung Iya, ya. iya. Ya kan udah kelihatan ya kan gitu kan. Itu dia belum percaya. Jadi mobil tuh belum dibayarin. Gue bilang kapan? Kenapa dia bisa ini nggak percaya dibayarin? gitu Gua ya? bilang, Kenapa nggak percaya gitu ya dia? mungkin dia mau lihat fisik. Oh gitu. Ya mungkin ada potensi, mungkin aja bisa keguguran mungkin atau gimana nantinya, bisa begitu gak? Sehingga Nggak dia tahu juga aku. dia mungkin perlunya yang bener-bener real gitu. Yang gitu. kelihatan gitu. Padahal denyut jantung dia udah dengar. Waktu awal aja aku kan yang hamil itu sempet berat banyak tuh ya Mas Iya. ya. Jadi dia tuh nangis loh di rumah sakit. Jadi istilahnya dok, terus sampai dokternya ngomong gini, bisa ya jangan campur dulu. Oh bisa tanpa mikir lagi dia. Oh bisa. Ya udah akhirnya dikasih penguat janin ya kan. Ya alhamdulillah itu tadi Davin aku pengen program loh sebenarnya. Pengen program bayi kembar. Tapi alhamdulillah pas di Korea dikasih tahu sama dokternya ya kan, ini kayak dapet nih. Masa sih aku dibohongin mulu mau tes pack, aku bilang gitu kan. Ternyata benar dapet Mas. Jadi nggak perlu keluar uang lagi. Jadi sekarang anak satu. Nggak mau lagi. Mau sih, tapi males begadang ya Mas, gimana ya? Terus bergadang. Tapi kayaknya harus nguber nih kalau Harus emang mau nguber ya. nambah satu lagi. Nah sekarang kan udah ada anak, itu berarti situasinya ini dong makin sempurna dong secara perasaan. Iya, nah keuntungan kita punya anak itu ya kalau kita berantem. Jadi anak lah itu yang bikin penengah gitu Oke. Mas. Jadi istilahnya kita mikir anak gitu ya. Jadi anaknya pun kadang yang bikin adem gitu loh. Kadang ngomong ke papanya, ngomong ke mamanya. Jadi nah disitulah aku ya kalau nggak ada anak mungkin udah udah bubar kali ya kan istilahnya. Kalau ada dari penengah. sisi Indah kan tadi bilang ada beberapa hal yang mengagetkan lah ya, dari sisi kita ke dia sebagai orang Korea. Tapi dari sisi dia sebagai suami yang orang Korea ke Indonesia gitu ya. Ada gak sisi kagetnya bahwa perempuan Indonesia kok begini ya gitu? Nah, itu apa tuh? Ada sih dia ngomong kayak gitu. Indonesia itu apa ya katanya? Kenapa tidak mau omong dulu gitu loh? Maksudnya Kejadian dulu baru omong. Oh. Kayak kita kan cewek bisa ya agak-agak takut-takut dong, bener nggak ya kan? Nanti aja dia omongnya gitu loh. Kenapa harus ketahuan dulu gitu loh? Justru dia maunya tahu dari awal. Gitu Bilang loh. ya. Ngomong aja harusnya ya gitu. Sebenarnya ngomong juga pasti nggak akan dikasih ya kan. Sama aja kan? Pasti ngomong juga bakal diomelin kan. Mending udah walaupun jadi dia maunya gini loh, kita harus minta maaf.
nggak usah gengsi-gengsi apa-apa minta maaf gitu. Sama seperti dia juga dia ngakuin kalau apa dia salah dia minta maaf dia ngomong gitu. Terus kalau orang tua gimana? Ada yang mertua aku udah nggak ada, Beb. Oh, oke. Jadi tinggal mertua tiri aja. Mertua tiri. Jadi makanya kenapa aku milih dia, Mas Fer ya. Aku lihat semoga dia seperti bapaknya gitu loh. Jadi bapaknya itu kan married lagi tapi tidak milih-milih. Maksudnya tidak milih? Buat teman hidup. Maksudnya tidak cantik gitu loh. Kan tidak muda gitu loh. Yang benar-benar yang buat ngurus anaknya dua itu gitu. Dia sama adiknya gitu loh ya kan. Udah gitu bapaknya juga menyiapkan makam buat ibu tirinya. Oh gitu? Jadi ini mamanya di sebelah sini, papanya di sini buat ibu tirinya. Itu masih kosong. Kan tiap tahun harus bayar. Jadi suamiku yang bayar tuh sama adiknya ganti-gantian. Biar nggak diisi sama orang lain. Iya kan? Karena udah di take ya. Oh gitu. Iya makanya aku bilang ya ampun sampai segininya. Dia sempat ngomel-ngomel. Ini nggak fair nih ya kan. Harusnya ibu pertama nih yang di sini katanya. Oh gitu ya. Jadi memang ini ya. Terus selain tadi nggak ngomong di awal gitu, apalagi yang bikin kaget dari orang, maksudnya suami gitu sama orang yang maksudnya Indah sendiri gitu, yang ini kok orang Indonesia begini ya gitu, apalagi tuh selain itu tuh? Ngeyel. Orang Korea? Indonesia. Oh Indonesia. Kayaknya iya sih. Iya, ngelawan gitu maksudnya? Iya, apa ya, bukan pas dikasih tahu tuh banyak kali alasannya. Iya, dia bilang alasan. kayak gitu. Jadi dia kadang kalau sama karyawan kan suka iya maksudnya ya aku bilang ya mau gimana ya, mungkin udah Indonesia karakternya kayak gitu ya aku bilang gitu. Iya. Jadi ngeyel, terus tadi nggak mau jujur di awal gitu ya. Nah yang paling bikin marah gitu? Dia nggak suka gini nih. Waktu itu dia pernah cerita cowok ya temennya bawa cewek. Oke. Nah, dia tuh lebih seneng fair-fairan aja. Kalau memang kamu udah ada perempuan lain, kamu jujur aja sama wanitamu, gitu loh. Gak usah main belakang. Dia nggak suka yang kayak gitu loh. Sama seperti aku, dia ngomong, seandainya pun aku ada orang baru, aku akan ngomong sama kamu. Dia bilang gitu. Dia nggak akan diam-diam. Hah? Belum ketahuan kayaknya. Belum ketahuan, belum ada. Nggak tahu lah. Ya kalau dia ngomongnya ada komitmen gitu, harusnya berarti kalau sampai sekarang belum ngomong ya berarti belum ada dong. Iya, jangan sampai ya kalau bisa. Iyalah, jangan sampai lah gitu ya. Jadi dia memang mau coba gentleman lah ya. Iya, ya. makanya dia sekarang suka ngomong kenapa ya laki-laki Indonesia tuh suka kayak gitu. Dia bilang gitu kan, dia ngomong kan. Aku bilang Korea sama aja kok kayak gitu. Ya Korea karena yang di sini, kalau yang di sana nggak kayak gitu karena dia udah terkontaminasi katanya. Jadi udah pernah sama negara mana aja? Aku pernah sama Australia, pernah sama Jepang. Oke. Australia, Jepang, Korea berarti ini terakhir. Asia lagi ternyata. Aku belajar lagi kultur Korea lagi. Tadi belajar Jepang ya kan, belajar kultur lagi Korea. Berarti memang benar-benar nggak interest dengan orang lokal. Karena lokal tuh banyakan mainnya Mas. Banyak apa? Banyakan mainnya. Banyakan mainnya. Ini pekerjanya. Memang dari dulu, tapi pernah deket sama orang Indonesia dong? Oh pernah, aku pernah tunangan sama Indonesia pernah. Oh pernah tunangan? Karena dia kerja berlayar ya, jadi kita ketemunya jarang kan. Oh gitu. Jadi kayak LDR nggak sih kalau kayak gitu? Dia balik. Jadi kayak LDR kan? LDR. Terus kata mamaku, kasihan kamu, janganlah nanti anakmu gede manggil dia om lagi bukan papa. Saking kelamannya nggak ketemu. Iya. Jadi dulu failednya gagal tunangan karena? Ya karena itu kerjaan dia. Oh karena kerjaan aja ya. Jauh. Dan itu cuma sekali tuh yang sama Indonesia. Ya cuma cinta-cinta monyet lah zaman SMA gitu kan, SMP. Jadi rata-rata memang lebih. Yang seriusnya pas itu. Ininya vibe-nya lebih demen yang asing ya. Karena emang yang satu lakiku Korea gercep. Gerak cepet dia. Gerak cepet ya. Dibanding yang lain gitu. Ya kayak misalnya tadi lah, dia 2 bulan langsung pengen ngajak nikah gitu. Biasanya kan kita ngebet ya.
perempuan ya kawinin gue Tapi dong, kalau cowok kawinin serius gue dong. memang kayak gitu Kan ya. umur gue udah berapa Kalau gitu dia kan. memang mau serius kan memang kayak gitu prosesnya ya. Iya. Ada planning untuk nikah. Pada waktu itu gitu. aku lagi deket sama cowok Chinese loh mas. Oh pada saat Bandung. itu? Iya. Pas saat dia lagi lihat-lihat itu tuh? Iya, aku jujur sama dia. Ma ditungguin. Aku mau lihat yang mana sih orangnya. Aku bilang berantem Nah terus deh akhirnya nih. gimana? Gua bilang Putus gitu. dulu dong? Hah? Putus dulu apa gimana? Ah itu juga gak jelas mas. Masa kita kayak mobil mau test drive dulu. Males deh. Ya kan? Gak penting. Ya kan anonis juga kan. Udah gak penting lah males deh. Oke. Iya. Jadi saat itu memang dia juga belum serius lah ya. Iya, tapi pas aku mau merit baru tuh dia gangguin tuh mas. Kau suruh tinggalin katanya. Tinggalin Oke. gini. Oh enak aja loh, dia udah DP gedung, udah apa ya kan. Gue kasihan, tuh gue karma lagi kan. Gak berani lah ya kan. Bunuh diri nanti anak orangnya. Jadi justru pas mau nikah dia malah muncul lagi. Malah dia bilang, cepet banget kamu, katanya serius kamu main Korea ini. Kata dia gitu. Ya udahlah, udah jalannya, udah jodohnya ya. Iya sih. Cuman memang saya sih bilang kan gak gampang memang nih menyatukan dua karakter terus dua culture gitu kan. Sifat ya biasanya Sifatnya ya, kayak gitu juga ya kan. Nah tapi yang tadi kan sempat tuh di awal bilang kerasnya ini nih yang ini. Tapi waktu setelah menikah masih keras gitu. Iya, pokoknya ya kita adem lah, kita jadi air lah mas. Kalau dia api, kita jadi air. Kalau kita dua-duanya api kan Iya. bakal meledak. Jadi ya saling kan? ini aja ya, Iya, jaga iya, ya. betul. Iya. Betul. Ditambah anak juga kadang-kadang sering ngedamain gitu tadi kan. Iya, tapi kadang kasihan juga aku lihat Davin ya kan, takut kena. Anaknya face-nya lebih ke Indonesia apa ke Korea jadi ini? Ya Nah, iya, bapaknya itu. lah. Korea ya? Gen-gen Korea tuh kuat Anaknya banget. cowok. Iya. Oh. gen Cowok Korea bukannya tuh kuat biasa banget. ke ibu ya, tapi karena gennya mungkin lebih kuat Korea, Korea kuat ya. banget. Jadi lebih ke bapaknya ya. Jadi Tipe-tipe BTS gitu banget. ya Oh mukanya iya, ya. pintu nyanyi dia, BTS Junior itu. Nah sebetulnya kalau orang Korea ada gak sih kayak di Indonesia tuh kan sebetulnya banyak juga yang berpikir lebih suka tuh anak pertama emang cowok. Oh dia malah pengen anak cewek. Oh begitu. Culture-nya di sana begitu. Enggak, aku juga kaget gitu loh. Karena aku pikir kan buat generasi dia kan. Iya, Karena iya, kan iya. dia punya adik cowok kan. Aku punya adik cewek. Aku pikir dia pengen anak cowok. Tapi enggak, dia pengen anak cewek. Karena Terus ini nggak ada lebih keinginan dekat punya sama anak lagi mamanya. gitu Nah, kak? itu tadi malas bangun malam ya tadi. Iya sih, kayak Cewek Instagram gitu. Kayaknya ya, biar lengkap ya. Satu Iyalah. sepi ya kayaknya. Biar lengkap. Sepi kok satu. Betul, satu sepi. Nanti kalau udah gitu kan kalau laki lebih pergi, Iya. ya kan? Lebih gak deket sama ibu kan kalau laki itu. Kalau perempuan tuh kayak masih memiliki sampai dia punya anak gitu tuh kan masih butuh kita kan kalau perempuan. Iya sih, betul. Pasti ngurus kita Dan juga. lebih care Yang sih ngurus ya, kita. lebih care memang gitu. Lebih kalau ngurus, perempuan ya. tuh. Gitu. Ya mungkin satu lagi lah ya kan. Gitu. Mungkin bisa dilihat ada lagi nggak? Nanti itu sesinya mau sekarang ya? Mungkin bisa dilihat ada nggak bayi kembar mungkin. Aduh, iya, Davin juga minta kembar dia. Berarti harus bikin ya. Kalau waktu menentukan nama itu 100% suami yang maunya namanya dia atau berdua? Nama? Nama anak kemarin. Nah, kemarin kan pengen normal ya. Taunya aku kan sesar. Secara dokter nanya dong. Terus udah siapin nama belum Bu? Nah lo kan bingung kita kan. Ya udah Indah Kevin kan, Davin. Masa Davin doang Bu? Kata dokternya kan. Oke lah adekku tuh buka Google. Dava. Dava kan artinya sejuk. Iya. Alvaro anak laki-laki pertama kan. Ya udah itu aja Dede. Davin Dava Alvaro. Aku bilang ya udah itu aja. Tapi gitu. kalau pakai papanya Davin Choi. Davin Choi. Ya, papanya marganya Choi. Oh di sana ada marga juga ya? Iya, ada papanya Choi. Jadi Choi Davin gitu. Kenapa aku ngambil 3 tadi loh Mas, buat paspor kalau dia mau umroh kan harus 3 Iya, nama. benar-benar. Cari aman Iya, aja. benar-benar. Iya sih benar. Iya. Nah yang kalau di dalam sekarang berarti udah nggak terlalu banyak konflik kali ya? Oh, jangan salah. Oh, jangan Justru salah, berarti konflik benar. kita semakin pohon tinggi semakin banyak angin. Jadi harus kuat-kuat. Dari aku awal nikah aja masih ada pacar Mas. Itu aku udah berantem gede. Maksudnya gimana sih? Awal nikah, ini masih ada pacar apa sih? Kita kayak yang adat itu, yang gambar-gambar ini Oh, dilukis tangan henna itu ya? henna-henna. Kenapa? Belum kering loh, masih ada. Itu aku hampir pisah. Karena? Ya kaget aja, shock aja mungkin kan, yang dia kebiasaan dia pergi. Aku kan tipe gini, kalau dia udah keluar rumah, kalau sudah balik dia nggak bisa keluar lagi. Oh oke. Nah itu aku tahan dia, ya kan.
Nah di situ aku shock gitu loh. Oh dia masih keluar Iya, gitu. didorong Jadi kayak nggak bisa diatur gitu kan ya? Keras, mungkin karena masih panas ya hawanya. Padahal sebenarnya dia cuma di mobil doang. Maksudnya dia mau nurunin gitu kan, mau apa gimana emosinya atau gimana kan gitu. Emang menyesuaikan tuh yang susah ya sebenarnya. Terus yang kedua juga godaan juga dari orang luar juga sih Bem. Maksudnya godaan dari orang luar? Ada mulut-mulut netizen julid-julid itu yang jealous gitu kan. Maksudnya kok si Kevin nih masih muda, ganteng, kok bisa sih dapat model, artis gitu ya, punya pabrik juga enggak, ya kan gitu kan. Secara yang bos-bos itu kan pada bingung kan, kok bisa dapat Indah di mana ini, ya kan, dikenalin juga enggak gitu kan. Ya pokoknya yang ngasut-ngasut lah, apalagi bilang ada posnap, itu atas nama bini lu semua, lu abis lu katanya, kok cuma celana dalam doang, dia bilang gitu kan. Ya itulah pokoknya yang luar-luar, padahal aku udah tanemin ke dia dari awal, itu buat mengamankan aset kita, gitu kan, betul kan, gitu loh. Iya. Jadi lumayan ya kalau berhadapan sama kerasnya nih, kayaknya lumayan nih. Cuman ke depan nih apa nih yang mungkin belum bisa kadang-kadang itu menjadi sebagai sumber konflik tuh. Kan biasanya ada yang kalau dia yang begini nih udah deh pasti ntar gua ribut lagi nih kalau urusannya ini nih. Ada satu hal gak yang itu akan selalu terulang dan itu pasti ribut. Itu ada gak? Ada. Apa tuh? Ada. Ya masalah kecil lah ya kan, kayak aku yang dia orangnya resik banget loh Mas. Rapi, Disiplin apik. juga ya? Disiplin banget dia tuh yang nggak suka gitu loh. Kadang aku suka dikasih tahu bebel tuh masih ngulang kayak itu hal kecil gitu aja tuh hampir mau cerai waktu itu. Gue telepon lawyer gue kan, kenapa Ndah, dia punya will? Enggak, gue bilang kenapa? Ya kulkas gue berantakan. Ya Allah, katanya nggak bisa Ndah, hakim itu katanya. Itu masih bisa diberesin katanya. Itu gitu? hal kecil. Cuman masalah kulkas berantakan. Iya dia tuh, aduh, aku bilang sampai segitunya. Maksudnya harusnya kan ada tipe yang, sudah lah ya. Nah terus cara damainya pada saat itu gimana? Ngedamainnya jadi gimana tuh kalau kayak cepet-cepet aku bersihin aja, cepet-cepet aku rapiin. Yang penting dia lihat lagi udah beres, gitu aja. Jadi yang lebih rapi malah si suami gitu. Padahal dia sendiri juga kadang sembarangan ya, anduk di mana, apa di mana, kan. Jadi memang situasinya tuh kalau yang berkaitan dengan yang justru yang kernil-kernil ya jadinya, itu bisa jadi trigger untuk ribut ya. Iya, karena lain ya, karena kita kan menikah ya, satu rumah ya, Beb. Lain dengan pacaran, istilahnya itu nggak terlalu kayak gitu. Jadi itu udah kayak fokus banget gitu ya. Dia kebiasaannya itu. Dia juga nggak mau nanti anaknya kayak gini gitu. Dia pikirannya benar-benar Mas tek gitu loh Mas. Nah kalau sekarang tapi dia nggak ada masalah ya, kalau mau punya anak lagi nggak ada masalah dong. Justru dia mau nambah lagi, dia sepi gitu loh, cuma satu. Ya udah dong langsung, ya nggak? Gercep kayak gerak cepet. Iya masih dong. muda juga, masih bisa punya kembar. Aduh repot kembar. Iya kan, daripada nanti jadi kelamaan malah nggak dapet junior kan. Makanya dokter juga udah bilang kalau mau ngebut Ninda katanya, dia bilang tuh. Terus kayaknya nggak ada yang mau ditanya sama Mas Ferry. Tuh. Ya boleh, jadi kita ada sesi bintang tamu boleh bertanya sama saya. Nah nanti apapun boleh nanya apapun itu, ya kan. Mungkin mau bicara tentang bisnisnya, mungkin soal cintanya, whatever itulah. Atau suami baru mungkin. Aduh. Agak lucu tuh pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan apa-apa juga, pokoknya kita ada sesi itulah. Ada kesempatan untuk bertanya gitu. Iya. Mau nanya apa Indah? Aku mau nanya. Ya, gimana nih Mas nih? Yang mana? Yang mana nih? Yang mana? Tapi yang pasti gini sih. Pertama, kalau ngelihat dari aura gestur dan aura lah ya, dirimu tuh sebetulnya memang kalau bisa tidak melepas satu bisnis. Jadi kalau bisa memang tetap berbisnis. Karena menurut saya itu jadi kayak semacam jalan yang sebetulnya bisa kamu tempuh dan hokinya juga ada. Sayang aja kalau itu dilepas misalnya. Nah, cuman dalam situasi tertentu yang terbaca memang ke depan
namanya satu gelombang rumah tangga itu kan selalu ada ujian kan. Iya. Nah ujian ini yang nanti tinggal gimana nih caranya ngadepin supaya jangan sampai situasinya malah memburuk lalu jadi masalah baru nantinya. Karena itu ada tuh ujian-ujian yang menurut saya bisa jadi ujungnya terjadi situasi yang tidak terkendali, itu aja sih. Itu tuh yang harus dijaga. Jadi sekarang harus hati-hati ya Mas ya. Satu hati-hati, kedua ya kalau itu memang cobaan, sebaiknya memang tidak usah dicobain gitu. Biasanya kan Tuhan itu ngasih kita cobaan karena sesuai dengan ini kita. Betul, kan? makanya jangan dicobain, dihindarin ya kan. Ya kan, kadang-kadang kita nih suka kepleset cobain gitu kan, ya itu repot tuh gitu loh. Itu sih yang harus diwanti-wanti sih gitu. Oke lah, thank you for advice. Apa mungkin Amor ada pertanyaan nggak? Enggak sih, udah cukup aku nanya itu. Oke, jadi kesimpulannya nih pernikahan nih kalau beda negara yang paling krusial adalah soal culture berarti ya, sama karakter nih. Nah ditambah situasi yang mungkin itu tadi perlu adanya adaptasi di awal, itu yang kadang-kadang bikin kaget gitu. Tapi memang pada akhirnya anaklah yang kadang-kadang bisa menyatukan semuanya. Oke, terima kasih Indah, nanti kapan-kapan kita undang lagi kalau mungkin ada satu forecasting kita yang tadi bener tuh soal bisnis ya kan. Nah nanti kita coba ulas lagi tuh. Tapi yang pasti terima kasih atas waktunya. Nah teman-teman nanti jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita Ferry Purwo, lalu juga di share, di like. Dan untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.